Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Tetap selalu sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita mempelajari berkenaan tentang kedatangan bangsa Eropa. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai VOC, Vereniging Oost-Indische Company. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, perlu diketahui bahwasanya kemarin kan kita mempelajari mengenai kedatangan bangsa Eropa, penyebab kedatangan bangsa Eropa, kemudian bangsa Eropa mana saja yang hadir ke Indonesia. Nah, kita akan review sekilas. Yang kemarin, bangsa mana saja yang datang ke Indonesia melalui pelayaran, yakni yang pertama ada Portugis, benar. Yang kedua ada Spanyol. Yang ketiga ada Belanda. Yang keempat ada Inggris. Nah, bangsa-bangsa yang melakukan pelayaran ini nanti pada akhirnya akan berupaya untuk menguasai wilayah Indonesia. Salah satunya yang kita akan pelajari hari ini yakni berkenaan tentang VOC. Nah, VOC ini termasuk bangsa apa dari beberapa bangsa Eropa tadi yang telah disebutkan? Ada yang tahu? Nah, VOC itu berkaitan dengan pemerintahan Belanda. Jadi pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama dalam bentuk VOC, yang kedua dalam bentuk pemerintahan Belanda pasca kedatangan Inggris. Nah, untuk lebih lanjut yang akan kita pelajari ini nanti berkaitan dengan KD 3.1 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. 4.1 mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Perlu diketahui untuk tujuan pembelajaran, yakni yang pertama siswa mampu memahami mengenai pendirian VOC. Yang kedua, siswa mampu membandingkan antara VOC dan EIC. Untuk yang ketiga, siswa mampu menganalisis keberadaan VOC di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, apa itu VOC? VOC seringkali disebut dengan perusahaan atau kongsi dagang asal Belanda yang telah mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Jadi tujuan adanya VOC itu salah satunya untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda yang ada di Indonesia terutama. Nah, VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 atau masuk di abad 17 awal. Nah, tujuan didirikannya yang tadi seperti saya jelaskan, satu, menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda. Yang kedua, memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Yang keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, VOC ini dipimpin oleh Gubjen atau Gubernur Jenderal. Yang pertama yaitu Peter Booth, yang kedua Gerard Reyns, yang ketiga Lawrence Reid, yang keempat J.P. Koon atau Jan Pieter Zoon Koon.
Nah, VOC itu pada hakikatnya punya pesaing seperti yang tadi diperkenalkan di awal. Nah, pesaingnya yaitu EIC. Salah satunya adalah EIC. Nah, perbedaan antara VOC dan EIC itu apa? Nah, kalau VOC itu kongsi dagangnya Belanda yang dipusatkan di Indonesia. Kalau EIC itu kongsi dagangnya Inggris yang dipusatkan di India, Kalkuta. Kenapa kok memilih India? Karena diidentifikasi bahwasanya antara Indonesia sama India itu mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama bergerak di bidang agraris. Jadi ini nanti prosesnya sama antara VOC dan EIC. Nah, kenapa VOC kok bisa leluasa di Indonesia? Bisa sampai beratus-ratus tahun bahkan. Nah, karena VOC itu mempunyai hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Hak istimewanya VOC namanya hak oktroy. Nah, hak oktroy itu terdiri dari apa saja? 1. Memonopoli perdagangan. 2. Memiliki angkatan perang. 3. Mencetak mata uang. Seperti yang tertera di layar, kalian perhatikan bahwasanya ada koin tertulis VOC, kemudian di bawahnya ada tahun 1758. Nah, berarti koin tersebut dicetak pada tahun 1758. Kemudian yang keempat, memerintah wilayah yang diduduki. Yang kelima, melakukan perjanjian dengan daerah setempat. Yang keenam, melakukan peperangan. Dan yang ketujuh, mengangkat pegawai. Jika VOC ini mempunyai hak oktroy sehingga lebih leluasa untuk memonopoli, memiliki angkatan perang, mencetak uang, dan seterusnya, berarti VOC juga mempunyai kewajiban karena mereka juga mempunyai hak. Kewajibannya yaitu 1. Bertanggung jawab terhadap Staten General atau disebut Dewan Negara Belanda. Yang kedua, membantu keuangan dan angkatan perang pemerintah Belanda. Ketika VOC datang ke Indonesia, kemudian memonopoli perdagangan, ada beberapa hal yang juga dilakukan. Mungkin di sini ada yang pernah atau sering mengamati lingkungan sekitarnya ya. Sebagai contoh misalnya, kalau di Indonesia itu mayoritas paling awal lebih cenderung ngopi atau ngeteh. Itu pertanyaan yang sangat mudah ya. Mungkin semuanya sudah tahu, kebanyakan mayoritas Indonesia itu cenderung minum kopi. Nah, kenapa kok demikian? Nah, salah satu dari hal yang dilakukan VOC ketika memonopoli perdagangan, yaitu yang pertama, Prengerstelsel. Nah, Prengerstelsel ini kaitannya dengan kebijakan untuk menanam kopi, terutama yang ada di wilayah Priangan, Jawa Barat. Yang kedua, ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini kebijakan menebang rempah-rempah. Loh, kenapa rempah-rempahnya kok malah ditebang? Kalau rempah-rempahnya tidak ditebang, maka dimungkinkan nanti rempah-rempah yang dihasilkan itu melebihi target yang dimana harganya akan semakin naik. Sedangkan yang diinginkan Belanda harganya cenderung stabil, maka perlu ditebang. Yang ketiga, Hongi-tochten atau sering disebut dengan pelayaran Hongi. Yang namanya pelayaran berarti kan kaitannya dengan perairan. Berarti yang namanya Hongi-tochten itu
tentang menyusuri wilayah pantai, terutama untuk apa? Nah, Hongi-Tochten ini untuk mengamati penjualan rempah-rempah oleh rakyat Maluku agar tidak dijual selain kepada VOC. Yang keempat, kontingenten. Kontingenten kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. Ini sebagai pajak in natura. Yang kelima, verplichte leverenti. Berarti kebijakan untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, tadi kita telah mempelajari di awal bahwasanya VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, kemudian yang kita pelajari ini tentang kemunduran VOC, yakni di abad 18, yakni tanggal 31 Desember 1799. Berarti lamanya kalau kita hitung berarti 1799 dikurangi 1602. Berapa lama itu? Berarti sekitar 197 atau hampir 198, mau 2 abad itu masanya VOC. Jadi berapa banyak rempah-rempah yang sudah diambil, berapa banyak rakyat yang menjadi korban dan sebagainya selama 2 abad, hampir 2 abad. Kemunduran VOC ini disebabkan oleh satu, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar. 3, biaya perang semakin besar. 4, persaingan dagang dengan kongsi dagang yang lain. 5, utang VOC. Yang keenam, pendudukan Prancis terhadap Belanda. Akan tetapi ketika kemunduran VOC tersebut, Belanda tetap ingin bahwasanya wilayah Indonesia, terutama yang di Jawa, yang sebagai basis pergerakan dari Belanda, ingin dipertahankan. Maka diutuslah Herman William Dengles. Nah, tugasnya yaitu 1, mengisi kekosongan kas negara. Yang kedua, menjaga Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Jadi meskipun mereka sudah mengalami kemunduran, tetapi mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah. Maka caranya salah satunya mungkin ada yang terkenal ya dengan Jalan Anyer Panarukan. Nah, ini jalan raya pos yang dibangun di masanya Herman William Dengles. Nanti ada beberapa kebijakan yang diterapkan Dengles. Nah, itu nanti silakan dipelajari di buku paket yang telah kalian pinjam dari perpustakaan maupun bahan ajar yang sudah saya share di pertemuan paling awal. Kemudian, Dengles tidak bisa mempertahankan pemerintahan. Akhirnya digantikan oleh Jan Willem Jansen, yakni politikus berkebangsaan Belanda, di mana Jansen ini nanti di masanya itu terjadi penyerahan wilayah Indonesia dari Belanda kepada Inggris yang disebut dengan kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang. Nah, isi dari kapitulasi Tuntang ini, 1, Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. 2, hutang pemerintahan Belanda bukan tanggung jawab Inggris.
3. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 4. Pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat melanjutkan jabatannya. Jadi, setelah adanya Jansen melakukan perjanjian tentang ini, maka pemerintahan dilanjutkan di masa Inggris, bukan lagi di masa Belanda. Tapi Inggris hanya bertahan beberapa tahun di Indonesia, kemudian dikuasai lagi oleh pemerintahan Belanda. Jadi pemerintahan Belanda itu seperti yang saya katakan tadi, terbagi menjadi 2 periode, yang satu dalam bentuk VOC, yang satunya dalam bentuk pemerintahan Belanda. Kurang lebihnya demikian. Saya mohon maaf. Bisa dipelajari lebih lanjut di bahan ajar atau buku paket atau literatur yang lain berkenaan tentang kedatangan bangsa Eropa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap melakukan kewajiban di sekolah dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.